Simple, menarik ya. Aduh, semoga gue bisa bener-bener manfaat buat podcastnya Sof. Oh ya, berdoa dulu. Yuk. Kita berdoa supaya obrolannya menyenangkan, tapi juga manfaat. Amin. Karena ya emang tujuannya adalah untuk menghibur orang, tapi juga memberikan inspirasi, terutama saat orang-orang nonton lagi mau putus asa, nggak jadi deh putus asanya. Amin. Karena nonton obrolan kita ya. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Kita berjumpa lagi di Sophie Nafi Talks You Are Loved, dan hari ini ada sahabat saya yang sudah lama sekali saya undang tapi baru hari ini berjodoh waktunya, Ivi Batuta. Sophie Nafita ya. Satu hal yang mungkin orang nggak tahu adalah kita itu walaupun jarang bertemu, sering teleponan, dan kalau udah teleponan minimal 1,5 jam. Ya kan? Dan nggak berarti kalau sahabat deket terus bisa cepet gitu diundangnya. Enggak, karena ternyata jodoh waktunya belum tentu pas. Iya, gitu kan? iya benar. Terutama karena ya aku sekarang tinggal di Bali. Betul. Terus kalaupun aku ke Jakarta, dia juga sibuk. Sekarang balik siaran lagi mbaknya. Betul. Ya kan? Iya, siaran lagi Senin sampai Jumat. Itu juga salah satu hal yang paling gue syukuri, Sof, bahwa ternyata gue itu masih jodoh di dunia radio. Lo bayangin aja, gue tuh radio kan dari tahun 98 ya. Sekarang 2024 tuh hitung deh berapa tahun tuh. Aduh, males udah capek yang hitungnya ya. Pokoknya lama deh. Dan gue masih berjodoh di usia segini, Senin sampai Jumat gitu, so. Taruh, gimana tuh? Sekarang gini. Biar teman-teman juga tahu. Iya. Kalau Ivi ini termasuk geng saya. Zaman saya masih di Jakarta dulu dan aktif sekali di panggung. Buat yang udah nonton episode Dave, pasti inget. Kalau Dave pernah bilang waktu itu kita satu geng itu isinya dari Ibu RT dulu deh. Iya. Bu Becky Tumewu. Becky Tumewu, Bu RT. Kemudian cewek-cewek. Cewek-cewek. Ada Sophie Nafita, ada Ersa Mayori, ada Novita Enji, ada Ivi Batuta. Nah, cowok sekarang. Cowoknya ada Indra Herlambang, ada Iwet Ramadan, ada Dave Hendrik, dan ada Willy Priyoko. Iya. Kita itu dulu kalau berjumpa ya, suami-suami kita, ya yang cewek-cewek maksudnya, suami-suaminya tuh kayaknya sayang banget sama kita ya, gitu ya. Karena kita tuh ngomong mulu nggak ada berhenti, mereka sampai diem semuanya. Bener. Jadi zaman dulu tuh andai aja ada sosial media, pasti kita tuh udah gain follower tuh banyak banget loh. Udah elah. So iye banget ya ngomong kayak begini. Kenapa? Karena dulu tuh kita suka bertema kalau ketemu. Tema olahraga, tema Oscar gitu kan, kayak gitu-gitu. Tema 80s. Tema 80s. Belum lagi obrolannya nyambung semuanya karena semuanya adalah public speaker. Jadi dari sini ini udah tahu nangkep mau apa. Kita tuh sering ya dulu berhayal gini, Bo, ini kalau kita lagi ngobrol gini ada kamera, multi kamera, ini pasti udah jadi episode deh. Cuman ya memang ternyata ya gitu kan, jodoh ketenaran itu juga belum nyampe saat itu. Emang saat ini udah nyampe ya kita? Belum juga sih. Belum juga sih itu. Ya kan dibandingkan anak-anak zaman sekarang dengan follower yang jutaan, 30 juta itu ya. Duduk-duduk doang nongkrong depan pohon pisang. Bisa. Yang like 10.000 tuh gimana sih? Gimana sih kalau bikin podcast tuh katanya tuh sampai viral-viral tuh yang nonton tuh sampai jutaan. Itu kamu gimana? Apa tuh? Kalau kamu kira-kira podcast kamu dengan segala macam rupa-rupa ini gimana? Udah nyampe kemana kamu? Viral dong. Viral juga ya? Hanya waktu Ariel kemarin. Tapi nggak apa-apa ya, kita seneng ya karena tetap aja biar bagaimanapun Sof, kamu tuh tetap punya orang-orang yang cinta dan sayang sama kamu sampai bahkan keluar negeri. Jadi gue ada beberapa kesempatan itu pergi ke luar negeri, itu mereka tuh rata-rata ketemu tuh bilang gini, temennya Mbak Sophie Nafita ya, itu bener terjadi. Serius, gue nggak bohong. Siapa? Kayak kemarin gue pergi ke Hong Kong, jadi gue pas lagi liburan ke Hong Kong nih ya, buat yang lagi menonton. Apa sih nama viewer kamu? Ada nggak namanya? Nggak ada. Belum ada kayaknya. Masa Sophie Nafita Talker? Oke. Sophie Nafita Talker. Jadi ya, waktu kemarin aku tuh liburan awal tahun pergi ke Hong Kong, jadi Januari 2024. Gue lihat tuh lo ke Hong Kong. Iya.
Jadi gue tuh ada ketemu sama ada orang Indonesia lah, terkenal orang Indonesia banyak banget tuh di Hong Kong. Nah salah satunya tuh ada yang bilang gitu, temennya Mbak Sofina Vita kan gitu. Serius, jadi kesebutnya namanya Sofina Vita, terus udah gitu begitu Meu. Masa gitu. ya? Iya. Kok aku terharu. Iya. Sampai megang mikrofon. Kok aku terharu. Siapa orang itu? Iya. Komen dong di sini. Iya, gitu. Jadi pasti ada lah fans-fans kamu yang rupanya tuh tinggal di Hong Kong, udah gitu kalau kita tuh berteman, gitu toh. Gini, sekarang gini aja. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Ivy Batuta yang sebenarnya namanya adalah Vidya Yunita. Aduh. Apa? Ada lagi nggak? Nggak ada, udah. Oh ya, karena dia anaknya Bapak Agus Yun Batuta. Benar. Ibu siapa? Ibu kalau ibu? Umniati. Ibu Umniati. Lahirlah nama anaknya Vidya Yunita. Terus tapi dipanggilnya Ivy. Bener, malu ih. Kenapa kayaknya, malu? Enggak, kayaknya tuh namanya itu diganti. Atur meja dong biasa. Enggak, maksudnya kok namanya diganti banget gitu loh, itu. Itu kenapa lo harus mencari nama itu apa nama panggung? Nama panggung tuh karena radio, di zaman radio dulu tuh jadi kayak station manager gue dulu itu tuh bilang gitu, kamu namanya siapa Vidya? Tapi gue udah dipanggil Ivy nih, jadi gue dari kecil tuh dipanggil Ivy. Oh udah Ivy. Iya, tapi Ivy-nya tuh sebenarnya IFI, kan Vidya, Ivy, Ivy gitu. Tapi itu perusahaan finance loh. Ya kan? Iya, bener perusahaan finance. Nah pokoknya gue dipanggil Ivy, terus gitu dipanggil Ivy-nya tapi memang gue itu seiring perjalanan waktu bertumbuh jadi remaja, gue Ivy-nya kayak kurang jual ya. Jadi Ivy-nya tuh udah gitu. Nah tadinya gue tuh pertama kali siaran, akhirnya gue menjual nama gue tuh adalah Ivy Yunita. Tetapi ternyata katanya station manager gue saat itu, Ivy Yunita tuh kayak terlalu. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Station manager gue saat itu, Ivy Yunita tuh kayak terlalu kurang gitu ya, pokoknya terlalu deso gitu istilahnya. Ini maaf ya, bukan bermaksud gimana-gimana. Akhirnya dia tanya nama bapak. Mungkin terlalu ini kali, penyanyi pop melankolis gitu ya. Ivy Yunita gitu. Iya, dulu kan ada Norma Yunita. Norma Yunita, iya. Silahkan di Google sendiri Norma Yunita. Terus akhirnya kata station manager gue, nama bapak lo siapa? Batuta. Fix Ivy Batuta gitu. Tapi emang catchy sih tuh. Iya. Ivy Batuta. Iya, gitu. Ada namanya Praditya Sutrisno tuh yang memberikan ide itu. Iya, Ivy Batuta. Dari situlah Ivy Batuta muncul. Tapi sebelumnya lu udah ubah ejaannya dari Ivy jadi Ivy. Gitu. Jadi lu juga nggak aneh dipanggil Ivy ya di radio ya. Tapi kan gue itu kan Vidya gitu. Jadi kalau dulu tuh IFY juga nggak apa-apa, kan Vidyanya FIDYA. Ada YY-nya. Jadi kenapa panjang sih penjelasan ini sebenarnya? Nggak apa-apa. Pokoknya gitu deh. Tapi lucu. Jadi kita tuh dulu udah bertahun-tahun main tuh geng yang tadi aku sebut itu, geng Ges MC yang Dave, Becky segala macam. Suatu hari kita lagi duduk-duduk, terus siapa yang tuh ngomong gini, Bo, lu tuh nama sebenarnya ternyata Vidya. Dan zaman dulu kan belum ada Google ya. Lu tuh sempet shock kan tuh. Iya. Hah? Kenapa nama asli gue bisa ketahuan? Iya, gitu. Tapi pada dasarnya lu nggak ada masalah kan? Secara pribadi sama nama lo, atau lu pengen ganti nama? Nih gue kasih contoh. Kemarin tuh kan ada tamu gue, Raditya Dika. Namanya tuh nggak ada Raditya-Raditya-nya. Sama sekali ternyata? Nggak ada. Oh gitu. Kalau nonton episodenya, dia bilang di usia SD itu dia merasa dia lebih cocok punya nama Raditya. Tuhan. Dia ngomong mamanya, cuma beda nasib sama gue. Gue juga dulu nggak merasa nama Sophie cocok sama gue. Gue minta menyokap gue pengen ganti nama jadi George. So gila-gila ini perempuan. Enggak. Lu tau Georgina kan, Lima Sekawan? Oh gitu. Iya, gue pengen jadi Georgina itu. Gue pengen jadi itu. Ya tapi Georgina kan lu nggak pengen pengen dipanggil, nggak mau dipanggil Gina. George gitu. Nah Raditya punya kisah yang sama, bedanya ibunya lebih pengertian. Jadi sampai diberikan blessing, boleh deh nama lo Raditya gitu. Tapi dia ganti akte gitu-gitu segala macam, enggak? Akte enggak kayaknya. Kalau lo cari Wikipedia namanya nggak ada Radityanya sama sekali. Gitu. Iya. Nah, iya. kalau lo tuh punya kisah semacam itu nggak, yang waktu kecil, kenapa sih nama aku Vidya misalnya? Enggak.
Enggak. Karena gue tuh dari kecil tuh memang sudah dipanggil Ivy juga gitu. Jadi I'm happy with it gitu loh ya. Maksudnya nama Ivy tuh quite catchy sih sebetulnya gitu. Ada sempat orang yang bilang ke gue waktu gue di Amerika, ada seorang Chinese yang bilang nama tiga huruf itu katanya misalnya IVY atau IFI atau apapun itu katanya adalah powerful gitu. Makanya katanya brand-brand kalau misalnya 3 itu tuh misalnya sebut saja bedak yang kita pakai itu gitu kan misalnya MAC. Nggak apa-apa kesebut. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini kita malah nyari sponsor. Oh mereka ngambil keuntungan loh dari lo. Mereka itu udah untung banget, nggak ada gue juga. Kebalik kali. Iya pokoknya gitu MAC gitu. Itu tuh ya udah TRX gitu. Terus apalagi ya ya pokoknya gitu deh gitu katanya 3. ITC KFC McD itu 3 semua loh. Nah lo jadi mikir tuh. Iya powerful katanya gitu. Bagus juga ya. Ya udahlah. Coba abis ini gue ganti nama yang 3 juga deh. Apa ya? Sop. Sop doang. Tadi kan lo sempat ngomong waktu lo ke Amerika. Iya. Kita akan ke sana. Iya, oke. Tapi sebelumnya gue mau tahu masa kecil lo dulu. Lo tuh masa kecilnya lo anak ke-4 ya? dari 5 bersaudara. Dari 5. Yang paling kecil cowok kan si Reza kan. Di atas lo cewek-cewek semua. Betul. Yang adalah lo panggil Teteh apa Uni tuh? Gue dipanggil Teteh. Nah itu gue nggak pernah ngerti. Kan lo orang Padodeng nih, orang Padang. Tapi lo dipanggil Teteh. Kakak-kakak lo dipanggil Uni. Bagaimana no? Nggak tahu. Pokoknya gini, bokap gue. Bokap gue itu kan yatim piatu. Nah ini juga satu episode lagi nih ya. Jadi bokap gue itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya kakak, nggak punya adik. Terlahirlah ke dunia ini ya memang dari rahim seorang ibu yang melahirkan. Tapi ibunya intinya melahirkan meninggal, terus bapaknya juga meninggal. Jadi dia tuh nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi dia benar-benar sebatang kara. Nah jadi ketika dia tuh punya anak-anak, mungkin dia tuh kepikiran untuk gimana caranya supaya di keluarga gue tuh lengkap, rasanya tuh ramai. Makanya dia juga punya anak banyak gitu. Nah jadi semuanya itu memiliki panggilan yang sesuai dengan cita rasa Indonesia, dengan semuanya tuh ada. Jadi kalau misalnya kakak pertama itu namanya Uni. Uni tuh dari bahasa Padang, ya kan Minang. Kemudian, yang adalah dua-duanya Minang kan? Bapak ibu lo? Bokap gue tuh Minang, nyokap gue Lampung. Oke. Nah yang kedua dipanggil Aci, Cici itu. Nah Aci itu banyak yang nyangka Cici Cina. Padahal enggak, kan Cici ya Cici. Enggak Aci. Mana mu wajah Oriental pula kan si Aci. Nah si Aci ini tuh ternyata panggilan Lampung. Gitu, Lampung tuh panggilannya kakak tuh kakak gitu loh. Yang orang Lampung komen ya, bener nggak nih? Gue takut salah ya. Tapi pokoknya itu. Biar mereka komen kan. Iya bener. Kita biar belajar. Bener. Yang ketiga tuh kakak. Karena itu panggilan Medan tuh kakak gitu kan. Kakak Melayu gitu kan. Kakak Melayu atau Medan ya kan. Nah yang ketiga tuh apa ya yang berbeda lagi, Teteh gitu. Nyampe lah ke si Teteh. Si Reza gitu. apa yang cowok? Reza sebenarnya sih udah balik lagi. Balik lagi ke Padodeng. Mestinya Mas ya. Mas dong. Atau Bang gitu ya. Ya. Kayak gitu deh pokoknya. Jadi cuman memang agak sedikit plot twist adalah ketika gue dipanggil Teteh gitu. Plot twist sih. Plot twist. Karena selama berpuluh-puluh tahun kita bersahabat, gue baru hari ini kayaknya nanya ke lu kenapa dipanggil Teteh ya? Iya, dari orang tua yang bapaknya orang Minang, ibunya orang Lampung, terus gue dipanggil Teteh. Ya baru, iya sih, gitu. Lucu ya, lucu ya. Tapi ya gitulah itu, hidup gue juga banyak plot twistnya. Itulah sebabnya mengapa gue nggak ngerti deh. Lo sendiri kan juga bilang, kan aku tuh bertanya-tanya ya sebenarnya itu gue ini kayaknya kurang bisa bermanfaat deh buat podcast lo. Kan gue kan selalu nggak pede gitu kan. Salah besar kau. Gue kan selalu ngomong, aku tuh orangnya nggak pede nih by the way. Terus udah gitu si Ito tuh bilang, aduh gila banyak banget kehidupan lu tuh yang suka aneh-aneh terjadi gitu. Terus gue pikir ya juga sih. Sebelum yang pada orang-orang Batak pada komen, kita kasih tahu dulu Ito itu memang panggilan aku di geng itu. Gak ada urusan sama peradatan Batak. Iya. Ada. Emang semua orang Ito-itoin aku di gengges. Iya. Ito itu bukan panggilan Batak. Adat-adat bukan. Oke. Lanjut. Iya. Jadi lu nggak pernah punya masalah sama nama lo. Iya. Lu adalah si Teteh walaupun keluarga lu Padang Lampung. Iya. Ada kakak, ada Uni, ada Aci. Betul. Gitu ya. Lalu lo anak keempat dari 5 bersaudara. Betul. Lalu punya adik yang masih kecil. Gitu. Tapi lu dari awal lahir di dunia ini selalu di Jakarta. Selalu di Jakarta. Gue lahir besar di Jakarta. Gitu. Jadi Jakarta ada special place in your heart dong. Banget.
Banget gitu. Jadi sesebel-sebelnya orang sekarang, wah Jakarta polusi, lo gimana? Gue nggak bisa sebel karena biar bagaimanapun Jakarta tuh gue sampai jalan tikusnya aja gue tahu di mana bolongan jalan yang bisa akan merusak pelek mobil aja gue tahu gitu kan. Jadi kayak misalnya di Sudirman jangan lewat sebelah situ karena ada bolongan kecil walaupun itu jalan Sudirman besar. Lo tahu tuh. Tapi gue tahu gitu. Jadi sekitar 30 meter sebelum situ gue akan ambil lebih ke kiri supaya gue nggak melewati bolongan itu gitu. Segitunya gue paham sama Jakarta. Luar biasa, hebat. Lebay banget sih. Nggak, tapi artinya kan Jakarta itu engraved in your soul gitu. Ngerti gak sih inscripted pokoknya mendarah daging gitu. Beda dengan kasus gue yang memang tidak pernah bisa tune in. Lo nggak pernah bisa vibing gitu kan. Vibing gue nggak ngerti kenapa sibuk banget kota ini itu, terus segala macam gue ngerti. Jadi gue memilih untuk mencintai Jakarta dari jauh. Karena keluarga gue masih di sana semuanya kan gitu. Oke, berarti lu dari kecil adalah si bawel, enggak? Lu banyak ngomong nggak? Karena kan lu sekarang public speaker, lu MC, lu broadcaster, itu kan butuh kepiawaian. Bicara gitu ya. Jadi kalau gue kecil seinget gue tuh gue dibilang bawel banget enggak itu, tapi gue memang berani tampil gitu. Jadi kalau misalnya sebelum guru tuh nunjuk, hasrat gue pengen tunjuk tangan tuh tinggi sekali gitu loh. Dan ya itu udah penampil gitu. Lo bisa bayangin kan. Jadi kalau misalnya ada orang di depan tuh ada mikrofon tuh kayaknya gue pengen kayak gue pengen bagi dong, aku juga mau gitu. gitu. Itu sih hasrat gue untuk bicara itu memang tinggi. Atau tampil. Jadi not necessarily harus bicara, tapi gue pengen tampil di depan itu. Apakah gue joget gue berpuisi apa gue deklamasi puisi sama ya, apa gue bacain undang-undang nyanyi, apa gue pimpin doa apa gue nyanyi gitu. Tapi gue emang sebanci tampil itu. Gitu. Kakak-kakak lo enggak? Kakak-kakak gue enggak. Jadi kalau misalnya ada acara keluarga gitu tuh gue kayak pengen, bokap panggil nyuruh gue ngapain gitu. Masa? Iya gitu. Ngapain gue disuruh. Jadi kayak misalnya, coba nyanyi depan teman-teman papa. Gue akan udah siap dengan koreografinya gitu kan. Apa gitu, ngapain gitu. Kok lucu ya? Iya. Gue tuh, kebalik banget sama gue tuh. Serius. Bapak gue itu nafsu banget. Pokoknya kalau ada acara keluarga, lu harus pengen ditampilin. Iya, dan bertiga sama adik-adik gue harus selalu baju disamain, nyanyi bagi suara kan petak ya. Terus nanti kau pikirin gayanya gitu. Terus setiap Sabtu belajar main alat musik setiap kali latihan bisa 5 jam kayak Jackson 5 ya. Emang nama bapak gue Jackson juga, kayak Jackson 5. Terus kalau ada yang nelfon ke rumah dibanting teleponnya, dicopot kabelnya, nggak boleh. Nah gue tuh malah takut kalau ada acara keluarga. Gitu. Lu enggak ya? Enggak ya. Jadi justru gue tuh kayak kalau misalnya ada teman-teman bokap lagi pada kumpul atau temennya nyokap lagi pada kumpul tuh gue berusaha banget bolak-balik gitu. Lu ngerti kan? Kayak ayo dong panggil gue gitu. Lebay gitu. Jadi kayak lewat gitu kan. Masa terus sih? Iya kayak berusaha dipanggil. Nanti kalau dipanggil Teteh gitu kan, udah dipanggil Vi gitu kan, gitu misalnya, atau Sin kamu nak gitu tuh gue yang gitu. Iya. Aduh, gue ketimpringan banget deh, anak-anak ketimpringan kayak yang coba kamu bisa ngapain gitu. Aku puisi ya, langsung gue udah tahu akan perform apa. Dan gitu. lu nggak pernah punya masalah dengan sisi kehidupan lo yang itu? Yang kayak, aduh ntar orang ngomongin gue nggak ya gitu nggak? Enggak. Itunya lu pede pokoknya. Betul. Tetapi lucunya ternyata gue semakin gue dewasa besar begini, justru gue makin gila tuh. Dulu tuh gue istilahnya tuh sangat, mungkin banyak orang-orang yang kepingin tampil, terus gue kayak terus gue ngambil mikrofonnya atau misalnya apa. Jadi gue sekarang itu justru gue jujur nih ya, gue kayak tahan diri, Ivi nggak boleh gitu. Jadi gue kayak berusaha untuk gini aja, gue udah banyak banget ngomong nih kalau dipikir-pikir gitu kan, berusaha untuk yang kayak ya udah deh tahan diri Vi gitu, biar orang bersinar gitu. Tahan diri Vi biarlah orang lain bersinar gitu. Tapi kalau menurut gue lu pegangin lampunya deh biar nyorot ke orang itu, udah jangan lu gitu. Tapi kalau gue kok selalu merasa ya selama berteman sama lu itu
lu tuh justru adalah teman yang sangat sensitif, yang justru lu lah yang bukain pintu, lu lah si penyorot lampu, lu lah si penyedia, pokoknya you're serving sebenarnya, bukan malah nyari lampu kalau gue liat lo. Ada perjalanan hidupnya gitu. Ada orang yang berhasil membungkam tendensi narcissistic personality disorder gue. Gitu. Sebelum istilah itu ada. Sebelum istilah narcissistic personality disorder itu berkembang di dalam tubuh gue, ada orang yang berhasil mengerem itu. Meredam itu. Jadi menurut lo, dengan sekarang orang punya pengertian narcissistic personality disorder tanpa kita mengentengkan istilah itu secara psikologis ya, lo merasa ada tendensi ke sana? Ada, gue mungkin kalau itu disorder udah penyakit, tapi gue punya tendensi narsis gitu, tapi udah berhasil teredam atas bantuan orang-orang yang lalu lalang dalam kehidupan gue. Oke, gitu. Nanti kita cerita soal itu gimana. Tapi tadi kembali lagi ke lo bilang sempat ke Amerika. Iya. Kita semua yang teman-teman deket lo juga inget. Suatu hari lo dateng pas kita lagi bertemu terus bilang, gue kayaknya harus ke Amerika deh. Terus kita semua yang membelalak gitu, yang kayak what? Karir lo lagi bersinar-sinarnya, masih muda belum nikah, ngapain ke sana? Gak taunya ngejar laki ya. Ngejar laki. Itu boleh nggak diceritain di sini? Anak-anak lo udah ngerti sisi itu. Maksudnya kan kalau lo belum pernah terus terang ke mereka kan, yang masa di publik lo ngomongnya kan enggak. Kalau lo nggak mau cerita kan, ya kita edit aja bagian ini gitu. Tapi nggak usah diedit, nggak apa-apa, nggak usah diedit. Ada bagian yang bisa dibagi nggak sih? Kenapa sih Ivi Batuta itu di tahun berapa itu? Tahun 2007. 7 ya? Iya, tahun 2007 tiba-tiba pindah ke Amerika. Going to Amerika. Sampai nyokap lo nangis, kakak-kakak lo semua bingung. Iya, ngejar laki pula gitu kan ya. Gak mati berdiri sih nyokap gue saat itu tuh, alhamdulillah banget. Gue kalau dipikir sekarang juga ya ampun, gue udah gak paham. Tapi memang ngejar laki sih, karena saat itu usia gue sudah 30 dan gue gak ngerti kenapa dalam urusan perjodohan, dalam urusan semua laki-laki yang gue bawa dalam hidup gue ke depan nyokap gue tuh selalu aja ada kurangnya di mata dia, di mata beliau lah ya. Gue cinta banget sama nyokap ya, dan gue merasa nyokap tuh adalah orang yang paling luar biasa berjasa dalam kehidupan gue untuk bisa memberikan doa dan restunya dia sehingga si Ivi jadi nih gitu, jadi orang bisa sukses, bisa punya mobil sendiri, bisa punya rumah sendiri. Akan tetapi gitu ya, dalam perjalanan gue bertumbuh, entah kenapa masalah laki-laki itu adalah masalah yang paling sering membuat gue berantem sama dia. Karena gue bawa sosok A, dia kagak suka. Gue bawa sosok B, dia kagak suka. Gue bawa sosok C, dia kagak suka. Akhirnya gue lelah. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si Paling Overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. C, dia kagak suka. Akhirnya gue lelah gitu. Wait, sebentar sebelum akhirnya lo lelah. Sama kakak-kakak gitu nggak? Sama kakak-kakak kalau bawa pacar. Enggak. Itulah gitu. Jadi ternyata gue baru sadar bahwa ini mungkin akan menjadi pelajaran yang bagus ya buat kita parenting gitu ke anak, bahwa jadi nyokap gue tuh sebenarnya gini, dia itu mungkin karena trauma ya. Trauma apa sih? Jadi dia merasa bahwa bukan dia trauma akan pernikahannya sama bokap gue, enggak, tapi dia merasa bahwa sekarang gue baru paham ya. Setelah lo jadi ibu dan istri. Jadi ibu, dia baru paham bahwa gini, nanti dulu. Jadi ketika menikah itu, lu udah punya tabungan dulu. Sebenarnya simpel itu. Gitu. Tetapi dia tidak mampu menjelaskan itu secara detail, ya, sehingga dia cuman kerja dulu. Gitu. Tapi dia nggak mau menceritakan traumanya dia terhadap pernikahan yang adalah tabungannya tuh belum banyak. Gitu loh, gitu. Jadi ya gue bisa bilang sih bokap gue tuh saat itu tabungannya nggak banyak. Udah gitu bokap gue juga punya quote unquote kesalahan yang adalah kepingin punya anak banyak karena dia juga punya trauma sendiri yang adalah lahir ke dunia ini tanpa tanpa kakak dan adik.
Jadi dia merasa bahwa gue udah punya istri, gue kayaknya punya hak dong untuk punya anak banyak, membahagiakan diri gue yang zaman dulu tuh sebatang kara. Dia lemparkan itu ke ibu gue, sehingga ibu gue beranak pinak banyak sekali, yaitu 5. Tetapi kondisi keuangannya itu sebetulnya belum mampu punya anak 5, bener dong? Ya enggak sih? Kalau dipikir-pikir, nggak ada yang salah, bokap nggak salah, nyokap nggak salah. Ya gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya masing-masing punya salahnya juga lah itu, gitu ya kan? Maksudnya dalam tidak bisa mengekspresikan kekhawatiran mereka gitu kan, mengkomunikasikan. Iya, maksudnya mereka juga harus mampu dong untuk melahirkan anak-anak ke dunia ini. Makanya gue sekarang tuh respect banget sama orang-orang yang cuman pengen punya anak 1. Ya kan, bener nggak sih? Pengen punya anak 2, karena memang betul punya anak itu tanggung jawabnya besar, ada biaya, ada segala macam. Bahkan yang belum pengen punya anak aja, gue respect banget. Betul, itu respect banget. Jadi bisa dipahami dunia yang serba gila ini, lingkungan kita juga jadi sangat terdampak karena kita tuh juga jadi konsumtif kan. Kalau punya anak kan juga ada kebutuhan segala macam, ada barang-barang yang mesti kita beli, itu juga berpengaruh kepada lingkungan. Nah, ini bahasa gue udah terlalu begini deh, tapi lo pasti paham maksud gue. Jadi gue balik lagi ke masalah nyokap bokap. Jadi gue merasa bahwa oh iya, nyokap tuh punya trauma bahwa gue punya anak banyak 5, gue takutnya anak-anak gue itu nanti mengulang sejarah gua nih, gitu. Tapi beliau itu tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik alasannya. Jadi cuman kerja dulu gitu. Kerja dulu tuh apa gitu. Maksudnya apa? Nah, di gue nangkepnya cuman penolakan terhadap laki-laki bahwa ini tuh nggak bener, ini nggak bener. Karena pada dasarnya dia tuh cuman pengen ngelihat gue tuh udah nabung banyak, udah punya ini baru nikah deh gitu. Jadi nyokap lu bukan termasuk yang emang kenapa kalau 30 belum nikah gitu, enggak yang ayo teh kapan teh, enggak. Dia tidak ada takut. Jadi bisa dibilang hampir di keluarga gue kan 4-nya anaknya perempuan. Empat-empatnya itu tuh hampir menikah di usia mau 30 loh, bahkan ada yang sudah 30 gitu. Bahkan ada kakak gue juga yang belum menikah gitu. Jadi karena ya memang enggak yang diburu-buru kawin gitu. Lucu ya. Orang zaman dulu tuh yang kawin ini udah usia sekian, takutnya jadi perawan tua gitu kan, atau bagaimana gitu. Nggak taunya di lu malah enggak, malah yang jangan kawin gitu, jangan pacaran dulu gitu. Jadi trauma yang diekspresikan ke anak-anak tanpa penjelasan yang detail. Bahaya tuh ya. Iya, bahaya, itu sebetulnya bahaya. Tapi semoga ya siapapun yang menonton tuh jadi sadar bahwa ketika sama anak itu harus dijelaskan. Reasoning itu penting. Benar. Gitu, agar dia tuh enggak jadi luka batin kepada orang tua, jadi menimbulkan konflik yang nggak ngerti sebenarnya apa gitu. Berarti kita kembali lagi ke tadi, lo lelah, semua laki lo bawa pulang sebagai pacar kenalin salah. Nah, terus lo kabur ke Amerika karena lelah itu. Iya, yang padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin dia bisa restu kalau prianya ini juga berhasil menunjukkan, gue udah punya tabungan segini loh, Mak, gitu. Gue kerjaan gue udah bagus loh, gitu. Ini agama gue juga udah tinggi loh, udah bagus kayak gitu. Enggak, tapi kan nyokap gue udah langsung yang enggak, gitu. Jadi gue kabur aja, gitu. Salah kan, Bo? Sebagai anak salah juga, kabur. Tapi tuh kabur beneran waktu itu literally kabur nggak sih? Karena kan lu pamit kalau sama kita. Iya, ke nyokap sih gue bilangnya gue sekolah, which is sebenarnya gue berusaha cari sekolah, tetapi ya berusaha juga untuk ya mendekatkan diri kepada sang pria. Ini nih sebenarnya, aduh kacau ya. Maksudnya gue memberikan contoh yang nggak baik sih sebenarnya, tapi ya sudahlah. Ya bukan dong, kan justru ini kan belajar dari pengalaman orang. Iya, begitu. Tapi gini, bila lo bisa ulangi bagian itu dari hidup lo, lo kan tetap kabur apa enggak? Dengan kondisi keluarga lo pada saat itu, dengan wisdom lo sekarang. Apakah itu begitu diperlukan saat itu untuk seorang Vidya Yunita Ivi Batuta ini? I need my space, gue mau berpikir, nggak bisa deket-deket kalian semua. Iya sih. Gitu. Cuma mungkin caranya lebih manis. Iya, maksudnya mungkin nggak kabur sih sebenarnya, tapi lebih ngotot aja gitu kali ya. Waktu lebih itu ada apa komunikasi. Sih perasaan lo tuh marah atau apa sampai oke, udah langsung all my bags are packed, I'm ready to go. Enggak, perasaan gue tuh adalah gue udah gede, gue bisa menentukan jalan hidup gue sendiri gitu. Karena pada saat gue pergi itu gue umur 30.
30 tahun. Oke. Iya. 30 tahun. Iya sih. 30 tahun belum menikah loh itu. Iya. Iya. Iya, benar. Dan itu lu langsung ke New York kan? Iya. 30 tahun belum menikah, jadi gue rasa Concrete jungles where dreams are made of. Ke New York langsung, bayangkan. Gitu deh. Nggak pernah ke Amerika sebelumnya tuh? Nggak pernah pergi ke Amerika. Gile. Iya. Jadi lu ngurus visa sendiri segala macam? Iya. Nyampe sana lu nebeng di mana? Udah ada temen? Udah ada temen-temen. Oh, udah ada okay. temen. Gitu. Ya kayak gitu. Gila ya, ada teman-teman kan gue kan punya teman tersebar di seluruh negara. Iya memang sih, lo temennya banyak. Iya. Tapi waktu nyampe ke sana di pesawat nangis gak lo? Atau masih membawa perasaan amarah? Ada nangisnya, ada. Gue rupa-rupa deh itu makanya deh. Menurut gue ya itu deh. Gue ada marahnya, ada takutnya, ada rupa-rupa emosi lah, ada. Pokoknya lucunya tuh nangis. Sepanjang perjalanan gue ke Amerika gue menangis dan gue berdoa. Itu gue nggak putus berdoa gitu. Maksudnya ya pokoknya semoga ini bener aja jalannya. Tapi ya insya Allah bener ya, nggak tahu deh gitu. Pas nyampe sana ngabarin orang rumah nggak? Enggak. Oke, jadi berarti tetap bisa dikategorikan kabur karena lo Iya. nggak ngabarin. Iya. Gue udah nyampe nih, Iya. tenang ya gitu nggak? Oh, ya ada, tapi udah nggak peduli lagi jawabannya apa gitu loh itu. Gitu. Oke. Nah itu berapa lama lo di waktu itu? Waktu itu 6 bulan pertama. Itu kan soalnya kan ada bolak-balik Iya, tuh gue inget. 6 bulan pertama itu kayak Eat, Love and Pray gitu kan ya. Eat, Love and Pray ya? Iya, bener. Kayak filmnya Julia Roberts. Jadi aduh, Julia Roberts tuh bikin film itu kayak apa? Terinspirasi lo kali ya? Kayaknya ya. Cuma bedanya dia di Bali, lo di New York ya. Coba cari timelinenya deh. Jul. Duluan mana? Kayaknya duluan gue deh ya. Gue nanya sama si Jule deh. Jule, so akrab. Kayaknya duluan gue deh. Apa gue nggak tahu deh. Duluan lu. Eat, Love and Pray itu Iya. kali ya. Pokoknya ketika ada film Under the Tuscany Sun, coba nonton deh film Under the Tuscany Sun. Ketika ada orang, gue tuh sebenarnya belum tahu tentang itu. Maksudnya gue nggak pernah menghayati film-film di mana orang tuh kayak mencoba mencari hidupnya sendiri, kabur dari dunia gitu-gitu. Gue tuh nggak pernah terinspirasi dari situ. Gue hanya mengikuti kata hati gue aja gitu. Oke. Jadi gue pergi 6 bulan sendiri, abis itu gue balik lagi, abis itu gue pergi lagi ke Amerika, terus gue kawin di sana, gitu. Jadi tunggu, 6 bulan di sana lo ngapain berarti? 6 bulan di sana. Selain gue, pacaran dan sekolah? gitu, cari kursus-kursus apa segala macem, cari syuting-syuting, cari ngajar buat orang Indonesia ya, ngajar public speaking segala macem. Terus abis dari situ ya udah pulang lagi ke sini, terus ya udah untuk ya Pack up bener-bener untuk iya, ke sana. ke sana. Gitu. Lu pulang ke sini itu pamit lagi mau bilang mau kawin apa enggak? Enggak sih. Enggak bilang juga. Iya. Jadi pokoknya mereka taunya lu udah nikah terus bawa pulang keluarga. Iya. Kalimat lo tadi bahwa nyokap lo nggak, maaf ya Nek, nggak mati berdiri itu kalimat lo tadi. Ya bener sih. Iya. Wow. Gitu. Dan sekarang itu. lu udah jadi ibu 2 orang anak. Betul, ya. Gue sampai bingung berkata-kata. Anak-anak lu tahu cerita ini nggak tapi? Anak pertama gue sudah tahu, anak kedua gue, jadi gue itu berikrar bahwa jika waktunya tepat, gue akan menceritakan kisah kasih gue bersama dengan bapaknya anak-anak kepada anak-anak gue, tapi gue mau menceritakannya satu persatu pada saat mother-daughter trip, dan itu kejadian pada saat gue ke Korea tahun 2023, gue pergi bersama anak gue, ya. Tujuannya adalah karena dia sudah cukup umur, gue mau menceritakan tentang gue dan bapaknya. How I Met Your Father. How I Met Your Father. Gitu. Bagaimana Muti bertemu Daddy. Dan bagaimana Muti itu berbeda pandangan dengan neneknya anak-anak. Jadi udah juga tahu dengan, tuh. karena laki gue juga Edu juga tidak direstui sih. Iya. Menikah dengan gue. Iya. Gitu. Jadi dari yang keluarga, satu keluarga Padang Lampung, satu Batak Chinese. Iya. Iya. Berbeda background, semuanya beda. Iya, jadi mungkin buat informasi laki gue juga tidak direstui untuk menikah dengan gue gitu. Jadi sebetulnya kami sama-sama 2 orang yang cinta banget, tidak direstui keluarga, dan ya nikah aja deh apapun hasilnya nanti gitu. Nah, singkat kata singkat cerita ya itu kan perlu gue ceritakan kepada anak-anak bahwa
gue nggak kepingin ini terjadi padamu ya nak gitu. Nah supaya ini tidak berulang, keterbukaan itu tuh ada di dalam keluarga gue perlu dong berkomunikasi dengan dia gitu. Nah itu yang gue lakukan sekarang dengan anak gue. Dan lo happy udah melakukan itu? Udah, gue happy sudah melakukan itu. Jadi sebelum gue menceritakan tentang hidup gue yang luar biasa, plot twist dan ibarat kata membangkang lah dengan orang tua, itu gue konsultasi dulu ke psikolog gitu, bahwa apakah gue tepat menceritakan ini kepada anak gue, gitu-gitu deh. Bagaimana cara gue kira-kira perlu menyampaikannya gitu. Gue konsultasi dulu ke psikolog dan ya udah gue konsultasikan gitu. Dan gue akhirnya berkomunikasi dengan anak gue dengan cara yang menurut gue udah tepat lah gitu. Jadi tidak ada penyesalan tapi buat Ivi Batuta? Nggak ada penyesalan karena ya itulah, itu yang membuat gue akhirnya jadi bisa tahu bahwa nggak, ya hidup lo tuh sebenarnya beruntung aja. Walaupun ada hal-hal yang lo lakukan melawan orang tua, tetapi lo masih istilahnya diberkati Tuhan gitu ya. Masih Allah tuh kasih berkah buat lo. Itu sebetulnya udah patut lo syukuri. Sekarang adalah saatnya lo bahagiain orang tua lo. Makanya gue sekarang berusaha banget abis-abisan untuk menebus semua kesalahan gue ke nyokap gitu. Ketika setelah 6 bulan itu lo cabut lagi ke sana, lo kan nggak bilang tuh mau nikah dan membuat keluarga, lo kan nggak bilang ya. Lalu lo kembali berapa tahun kemudian dari New York? 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian lo kembali, udah mengatakan bahwa ini udah ada keluarga, ada anak, ada apa, itu terjadi tangis-tangis waktu itu? Terjadi tangis, terjadi gitu deh. Tapi aduh mohon maaf nih kalau gue nggak bisa cerita terlalu banyak ya, karena kan biar bagaimanapun ini akan stay di podcast lo kan lama. Iya ya, dong, gitu. Jangan iya. yang bisa lo yang share bisa gue aja. ceritakan. Intinya adalah ada proses di mana akhirnya gue dengan nyokap itu benar-benar baru bisa berkomunikasi. Oh, that's so good. Nggak ada kata terlambat, tapi yang gue syukuri adalah bagus deh nyokap bokap gue tuh masih hidup di saat mereka mampu membuka komunikasi itu kepada gue gitu. Karena banyak juga kan orang-orang yang punya jalan hidup yang bahkan sampai orang tuanya meninggal tuh mereka nggak punya kesempatan untuk berkomunikasi itu gitu kan ya. Jadi makanya yang gue syukuri adalah terjadi tangis-tangis, tentunya mereka menyesali keputusan gue untuk mengambil alih hidupnya sendiri, menavigasi kehidupan gue tanpa berkomunikasi dengan detail dengan mereka. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka juga punya part salah di mana mereka sadar itu. Sadar. Oh, itu hebat loh. Hebat. Orang tua generasi boomers belum tentu. Boomers. Dan nyokap gue tuh adalah orang yang paling hebat menurut gue, karena di saat ini gue melihat perubahan hidup dia. Dia usianya sudah 79 tahun itu, tetapi dia berubah banget 180 derajat menjadi orang yang luar biasa apa ya? Menyenangkan gitu. Dari orang tua yang tadinya luar biasa sangat menegangkan. Iya itu dia. Itu dari yang menegangkan menjadi menyenangkan. Iya. Di tahun keberapa itu lo lihat? Nggak mungkin dong setelah lo balik udah bawa keluarga langsung dia. Mungkin nyokap gue usia 50-60-an lah gitu. 50-60-60-an. 50 akhir gitu gue melihat dia berubah. Jadi gue akhirnya mengambil kesimpulan manusia itu bisa berubah. Manusia itu nggak tercipta dari batu, manusia itu bisa berubah gitu. Gitu. Wow. Manusia bisa berubah. Wow. Jadi kita lanjutkan lagi, mungkin teman-teman bingung loh kok agak berubah. Iya, karena Bali yang dari tadi mendung tiba-tiba terangnya berubah. Tapi plus hujan sekarang. Serius ya, nih? Ini hujan nih? Kaget loh gue. Lucu ya? Kok tiba-tiba hujan? Gue menganggap kalau ada hujan itu selalu berkat. Oh my God. Iya loh, itu tos hujan tuh selalu berkah ya? Selalu kalau buat gue sih. Iya kan, dia membasahi tanah. Iya. Kalau orang bilang enggak, hujan bawa banjir. Ya karena manusianya aja nggak pinter. Bener. Membangun dan yang lain-lain sehingga tidak ada daerah resapan air. Bener. Aduh my God. Seneng ya? Lucu ya, seneng deh. Ada hujannya. Jadi
Ivi Batuteng sekarang ini adalah daughter, anak putri dari ibunya, nenek, kita panggilnya nenek kan ya, yang sudah mengalami perubahan yang luar biasa dan mempunyai hubungan yang sangat intim dengan ibunya dong. Kalau gue asumsi, kalau gue boleh merangkum. Banget, banget gitu. Udah apa ya? Senang banget sama nyokap lo. Iya, gue seneng sama nyokap. Gue seneng dan ya gue merasa dia juga seneng banget sama gue. Nah itu penting. Iya, gue merasa dia seneng banget sama gue karena ya itulah itu menjadi doa gue. Lucu ya ada bunyi titik-titik begini, keganggu nggak sih soundnya? Enggak keganggu ya. Itu dia. Oke. Dan gue merasa bahwa gue cuma berdoa supaya begitu aja. Ini kan sekarang gue ketemu anak teenager. Anak teenager itu adalah anak-anak yang lagi merasa tidak butuh orang tua. Ya. Nah, umur berapa ya sekarang ya? Sekarang anak gue 14 tahun dan 13 tahun. Selamat. 13 dan 14 tahun. Lagi merasa tidak butuh orang tua banget. Lagi merasa bahwa mereka punya hidup sendiri gitu-gitulah ya. Nanti 16, 17 alien, 18 mulai agak mending, 19, 20 yang gue alamin ya. Gimana tuh? Kayaknya udah bisa nih kita ngobrol, udah ngerti gitu. Oh gitu. Agak gitu deh perjalanan. Oh iya. Nah, gue berdoa semoga ya gue nggak perlu ketemu masa yang sangat berguncang. Masa sangat berguncang adalah sampai konflik besar kayak gue dulu sama nyokap, sama bokap gitu. Nggak perlu kayak begitu. Karena lu waktu umur 14 konflik besar? Oh enggak sih. Tapi kan gue menikah itu loh maksudnya gue. Menikah itu loh. Karena tidak terbangunnya komunikasi. Nah makanya gue berharap hubungan gue yang harmonis dengan nyokap sekarang itu gue bisa dapatkan lebih early. Nggak perlu nunggu sampai, ngerti kan? Nyokap gue tuh kan baru di usia dia 78 tahun sekarang ini, gue sekarang sama dia tuh sangat harmonis. Tetapi memang udah harmonisnya tuh nggak di umur 70-an lah ya, udah dari semenjak gue nikah. Cuman ya gue berharap supaya hubungan gue dengan Kiara dan Zivanka, anak-anak gue itu harmonis dan deket, yang gue pengen video call dia melulu. Kan gue pengen video call nyokap nih bawaannya sekarang gitu. Itu tuh terjadi lebih early gitu. Nggak harus menunggu sampai rentak terus gue baru begitu ke nyokap. Ini kena banget loh ke gue. Oh ya? Serius loh? Karena selama ini orang taunya gue ada masalah sama bokap, terus udah baik, udah pemulihan. Sebenarnya ada tersisa juga ampas-ampas kekecewaan menyokap tuh ada gitu. Dan itu sekarang tuh gue menyokap lagi membereskan itu gitu ya. Kenapa ya kok ada waktu kayaknya hilang gitu ya di antara kita berdua, dan akhirnya gue membuka pintu itu gitu untuk sebuah pemulihan yang lebih besar, nggak cuma buat gue tapi buat nyokap. Jadi waktu lo bilang lo nggak sabar pengen video call sama nyokap, itu tiap hari lagi video call sama nyokap. Serius itu? Iya. Nah cuman itu kan terjadi di masa gue yang juga udah 40-an. Gue pingin anak-anak gue, doa gue adalah mari kita berdoa bersama agar anak-anak gue tuh mau video callan sama gue itu di usia 20-an gitu. Maksudnya nggak perlu nunggu sampai kita harus ribet-ribet berat. Harus nunggu gue dapet wisdom dulu gitu loh, ngerti gak? Iya. Gitu. Jadi sekarang lo kalau orang kan gini, aduh nyokap gue ribet nelfon gitu. Kalau enggak ya? Iya, enggak. Justru, nyokap nelfon gitu. Iya gitu. Nyokap nelfon. Terus kalau misalnya dia nelfon tuh gue ada rasain, misalnya gue lagi meeting, cepetan kayak meetingnya gue pengen telepon balik gitu. Udah nyampe ke tahap itu gue. Bagus banget. Iya, itu makanya. Lu cerita nggak itu ke anak-anak tapi? Muti itu kalau ditelepon nenek seneng banget loh. Enggak, gue nggak cerita, cuman gue tunjukin. Gitu. Jadi gue tunjukin, gue video call sama nyokap. Kadang-kadang nyokap nemenin gue mandi gitu. Oh, kayak gue Iya. Jadi aku tuh kalau teleponan sama Sofi, itu sambil gue taruh telepon, tidur, makan, sampai mandi. Jadi ditaruh lah di tempat sampo itu, terus gue ambil keramas gitu. Bentar ya, lu stop dulu ngomongnya. Gue mau bilang dulu. Iya itu gitu. Udah terus gitu ya. Nah gue menyokap dulu kayak gitu, persis kayak gitu. Karena lama teleponannya gitu. Ngomongin apa kalau umur segini? Umur 78? Ya gue sih sebenarnya lebih banyak dengerin dia cerita. Tapi gue happy aja dengerin cerita dia
pergi jalan-jalan pakai baju pink, bikin TikTok, dengerin cerita kalau dia makan ternyata ada bebek goreng. Mama ternyata baru ketemu bebek goreng yang enak gitu-gitu loh. Ya rupa-rupa itu udah kayak apaan aja sih lo bisa ceritain gitu. Itu loh yang sebenarnya dirindukan. Iya. Hubungan ibu dan anak. Apalagi kita bicara dari sisi perempuan ya. Iya. Itu penting banget ternyata loh buat anak perempuan. Iya, benar. That your mom can be your best friend. Iya. Ibu-ibu, kalau bicara sama anak-anak, suaranya jangan meninggi ya. Ada sebuah studi yang mengatakan seperti ini. Bahwa anak remaja perempuan bila mendengar suara ibunya di telepon akan naik hormon oksitosin atau love hormonnya dan turun kortisolnya alias pemicu stresnya pun akan turun. Studi ini dilakukan di tahun 2012 oleh Seltzer, L.J. Prososky, A.R. Ziegler, T.E. and Pollack, S.D. Dan itu sebetulnya gini, mungkin buat banyak yang nonton dari gini, gue dari dulu sama nyokap gue kayak gitu. Ada orang-orang yang nggak bisa kayak begitu karena ya itu tadi secara parenting mereka memposisikan diri orang tua banget gitu. Nah itu kan boomer begitu tuh, ya nggak? Yeah. Orang tua banget gitu. Jadi itu yang You do what I say. Why? Titik. Titik gitu. Because I say so gitu. Reasoningnya ada tapi nggak kuat atau tidak detail gitu. Karena dia ketika harus mereasoning itu kayaknya dia nggak sanggup menghadapi trauma masa lalu dia gitu. Iya. Aku tuh sekarang lagi ada di tahap ya. Sama nyokap gue tuh bisa gini. Ma, inget gak dulu waktu aku pernah gini. Umur sekian tuh aku pas mens pertama misalnya tuh apa. Terus mami nggak ada. Sebenarnya waktu itu aku nangis loh mah. Gini. Gue tuh udah sampai seblar itu. Karena gue males tadi mau ngomong kayak ngapain sih Sob, lu juga udah mau gocap deh, lebay banget sih jadi orang. Tapi ternyata itu penting. Iya, ternyata ya bahwa apa yang mungkin lo rasain di masa lalu yang tidak lu ceritakan, ya kan, lu bisa ceritain sekarang. Iya. Gitu. Karena tercermin kan hubungan itu. Iya. Sehingga gue akhirnya pun supaya dia rasa nggak nyaman tuh gue sempat ngomong gini. I know mungkin ada beberapa hal yang mami juga ketika aku cerita mami nggak enak dengernya. Aku cuma minta mami tolong bersabar ya. Aku bilang soalnya kalau nggak gue ekspresikan, kitanya sakit. Bener. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si Paling Overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Sakit, bener. Iya, gue sih berharap semoga orang tua zaman sekarang gitu lebih mau membuka komunikasi. Dan ketika membuka komunikasi memang akan ketemu anak-anak yang jawabnya tuh kayaknya nyelekit. Tapi ya nggak apa-apa, itu dari proses ya belajar berkomunikasi bahwa kadang-kadang jawabannya nggak sesuai sama harapan kita gitu, ya nggak sih itu? Iya. Kadang-kadang kayak gitu ya, dua pihak lah antara kita sama anak, yang penting berkomunikasi terus. Karena inti dari konflik sama siapapun ya, tapi terutama orang tua dan anak yang mau coba gue jelaskan di podcast lo ini itu adalah ya kurangnya komunikasi. Bener gak sih? Iya. Gitu. Iya. Ya kadang orang tua tidak mau berkomunikasi, bener kata lu, adalah bagian bahwa dia ketika dia menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam hidupnya dia membangkitkan luka lama juga. Dan berarti dia luka dia belum sembuh. Iya. Sementara menurut gue ketika orang tua kita yang boomer ini yang tidak terbiasa curhat, tidak terbiasa mengekspresikan, menjurnal apa itu. Zaman dulu kan pokoknya kerja, pulang urus keluarga, ada kegiatan agama selesai, kan gitu kan ya. Iya. Ya gimana ya, nggak bisa ya. Menurut gue ternyata orang kalau kayak begitu terus rigid gitu. Yang tadi lu bilang orang itu nggak batu, lama-lama bisa jadi batu. Iya, gitu. Ya, tapi semoga kita masih ada umur buat siapapun yang punya konflik sama orang tuanya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Atau kalau misalnya ada orang tua sekarang yang punya konflik sama anaknya, semoga juga bisa lebih introspektif, reflektif gitu ya itu ya, untuk lihat jangan-jangan gue tuh sebetulnya punya yang tadi lu bilang luka batin sehingga gue nggak mampu menciptakan suasana kondusif sama anak gue gitu. Karena kesalahannya kadang-kadang bukan sama anaknya,
gitu. Ya bukan kadang-kadangnya, tapi ya maksudnya biasanya sama orang tuanya gitu. Loh, iya, bukannya mau menyalahkan orang Iya, tua. iya. Kan anak mah lahir aja kan. Iya. Bahkan coba deh teman-teman berpikir, pada saat anak itu di bahasa Inggrisnya di conceive ya, Iya. dibuat. Bapak ibunya itu sedang ada goncangan jiwa apa? Itu tuh pengaruh. Betul gitu. Dan kita mau ngelihat itu harus apa sih, berbesar hati sih gitu. Harus merendahkan diri sih menurut gue, merendahkan bukan diri, merendahkan hati. Iya, di depan Tuhan. Tanya gimana nih jalannya. Kapan enaknya bisa ngomong sama nyokap, apa bokap, atau siapapun lah orang tua yang sedang bermasalah dengan Anda. Iya, iya. Dan minta kata-katanya. Kalau nggak kata-katanya salah, nyelekit. Betul. Si orang tuanya kepikiran. Iya. Dan kadang-kadang sedihnya adalah anak jadi mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi itu cycle yang nggak putus. Kemudian dia juga jadi contoh orang tua yang nggak baik juga buat anak berikutnya. Ya udah, itu jadi silsilah keluarga yang nggak oke gitu loh. Dan aduh, jangan sampai kita kayak begitu gitu loh itu. Kita ini kayaknya ya, generasi kita ini kayaknya generasi pemutus kutub loh kalau menurut gue. Ya pasti di setiap generasi ada sih. Musim di mana mereka jadi pemutus kutuk. Kita kan nggak tahu juga apa yang dihadapi orang tua kita dulu untuk berusaha memutus kutuk yang mereka udah terima dari zaman nenek kakek mereka kan. Tapi gue ngerasa di generasi kita ini gila sih tantangannya. Belum, itu baru yang urusan keluarga ya. Lagi enak-enak begitu datang tuh kemarin pandemi 3 tahun. Iya kan, bener. membuat distract lagi padahal hal-hal penting yang harus diurus masih banyak. Betul. Aduh, gitu itu. Tapi Ivi Batuta ini luar biasa sebagai istri orang Batak loh. Dia masih mau datang ke pesta, ya kan? Oh, segala tulang-tulang apa nang baru kau tahu. Iya. Kau lebih hebat dari aku. Gitu. Aku kan nikah dengan orang Jawa. Nggak usah aku datang ke ini tuh aku. Nah, udah lama mana gue introvert banget. Iya, paham. Tunggu, sebelum lu jawab itu, lu sebenarnya merasa lebih introvert apa extrovert? Extrovert gue. Lu extrovert. Gue memang introvert. Iya. Oke, lanjut. Gue tuh cuma pengen Batak. bilang ini karena kan pasti akan ada banyak orang-orang Batak yang nonton. Jadi kenapa gue perlu menyampaikan ini? Bahkan kalau misalnya kayak di acara-acara Batak begitu, gue sebetulnya redo datang. Yang males tuh laki gue yang orang Batak. Dan gue yang jadinya kena. Nabi itu bulu. Iya, jadinya dong. Gue jadinya yang kena kan, gitu. Lu paham nggak sih? Kayaknya datang kau kemarin gitu. Udah kupaksa lah dia tuh gitu. Tapi ya tak mau lah abangku itu gitu. Tapi ya udahlah, intinya sih laki gue sendiri aja sebagai orang Batak aja kurang bisa mengajak aja. Kadang-kadang gue yang udah taruh diri, kita stay dulu di sini gitu loh. Misal kalau ada acara Batak kan lama tuh. Gitu. Jangan buru-buru pulang dulu, Itu gue yang tahan-tahan. Tuh, tapi lu adalah mantu idaman orang Batak ya. Iya. Padahal nyun sewu, bapaknya Edu kan marga Napitupulu. Ini kan Mrs. Napitupulu nih. Iya. Bapaknya Edu kan sudah tidak ada. Iya. Ibunya sebenarnya keturunan Chinese. Chinese ya, Chinese Indonesian. Si Oma aja betah kan duduk di acara adat kan. Betul. Udah jadi orang Batak. Jadi orang Batak udah jadi borbat gitu. Dapat boru apa ya? Boru, Edu, nyokap lo boru apa? Pangaribuan. Dia tuh, pas dia masuknya pas. Ibunya udah jadi boru Pangaribuan. Duduk di acara pesta betah. Istrinya pun bisa membetahkan diri. Anaknya justru yang kagak betah ya ada di acara adat ya. Nah itu, dia deh sebagai, betul. Tapi hebat loh. Iya. Betah di acara adat. Gua susah tuh menemukan vibe gue di situ. Kalau gue sebenarnya pada dasar kalau tau gue ya, gue tuh kan seneng nyenengin orang. Iya. Gitu. Lu termasuk people pleaser. Iya, gitu. Gue senang menyenangkan orang. Jadi datang ke acara Batak itu sebetulnya buat gue gue bisa melihat muka-muka bahagia orang-orang yang melihat gue datang juga happy, ngeliat laki gue datang. Ya ampun, si Edu nih udah lama kali kok tak datang gitu kan ya. Jadi begitu mereka tuh seneng ngelihat Edu tuh gue jadi ikutan seneng gitu. Emang dia tuh hatinya baik ya. Terima kasih itu. Lo mau nanya apa barusan? Enggak, gue ini berisik ya sini enggak. Udah tenang aja, selama dia mukanya masih santai artinya nggak apa-apa. Oh iya. Ya, ada yang kontrol di situ. Oke. Ini semua masih bisa masuk studio, kita edit sound lagi tuh bisa. Iya bisa, iya. Oke, lanjut. Jadi kapankah dalam hidup lu memutuskan bahwa broadcasting, public speaking itu adalah gue? MC itu gue.
Walaupun lu ada main film juga, gue lihat. Iya. Itu karena gue yakin karena selain memang lu bisa acting juga, tapi temen lu banyak. Tapi kapan lu memutuskan bahwa no, this is my life? Kapan ya? Mungkin pada saat gue itu sudah berkarir sekitar 10 tahun. Yang lucunya ini itu adalah, lo tahu gue lah ya, maksudnya alhamdulillah meskipun gue itu tidak seperti misalnya kayak teman-teman yang terkenal banget lah. Gue ngomong apa adanya aja gitu ya. Tetapi gue itu nggak pernah nggak kerja gitu. Lo tuh selalu kerja? Gue itu kalau ditanya kapan, ketika setiap cicilan itu selalu berhasil terbayarkan dengan profesi gue menjadi seseorang yang pegang mikrofon gitu. Udah itu aja. Oh jadi pokoknya buat lo kalau pegang mikrofon cicilan beres gitu? Beres gitu. Dan di hidup gue ini, gue sudah merasakan yang namanya mencicil 2 apartemen, 1 rumah, dan 8 mobil. Wow. Luar biasa. Lo percaya gak kalau gue bilang itu? Itu percaya, karena gue lihat itu penyertaan Tuhan dalam hidup lo tuh luar biasa. Iya. Gini, bukannya berarti gue sekarang adalah orang yang berkelebihan aset. Iya. Apakah gue sekarang punya 2 apartemen? Enggak. Gue tetap cuman punya 1 rumah. Ya, Gua karena nggak udah punya, dijual yang itu. Ya, jadi ibarat kata punya apartemen 1, jual, beli yang gedean dikit, jual, beli rumah. Tapi kan berarti dalam hidup gue merasakan punya 2 apartemen, ngerasain pernah mencicil 2 apartemen dan 1 rumah. Dan itu terbayar semua tanpa gue korupsi, tanpa jual diri, jual diri dan tanpa dipelihara sama gadun. Ya enggak ya, itu. Ribet Tanpa gue tanpa harus jilat-jilat. Iya. Pantat orang ya, kiss ass ya kan, gue literal aja sekarang gitu ya, harfiah aja ngomongnya. Semuanya kerja insya Allah halal. Dari MC, ketika gue udah berhasil mencicil berapa mobil aja, gue udah tahu oke, memang profesi gue, memang hidup gue adalah dari mic to mic gitu. Apa tuh kira-kira yang membuat lo bisa membereskan semua cicilan itu walaupun dari mic to mic itu gimana musim? Kerjaan lagi low, kerjaan lagi high. Iya. Apa yang pelajaran yang lo dapat dari situ? Dari mana itu? Ya tentunya dari Tuhan dong itu. Tentu dari Tuhan. Tapi nggak pernah gue nggak pegang mic. Gak pernah pegang mic? Gak pernah. Gue itu nggak pernah itu ngerasain kerja di kantor yang menjadi pekerja tetap. Nggak pernah. Gue kayak lu. Dan tapi gue tidak punya bisnis kayak lu. Laki gue juga nggak punya bisnis. Dan laki gue adalah manajer gue. Yang artinya adalah kalau lo Pongki Barata kan bekerja sebagai penyanyi. Punya dunia lain lah. Lo juga penyanyi sih. Tapi maksudnya ada bidang lain. Ada bidang lain. Kalau di gue, Edu adalah manajer gue, berarti bareng-bareng kemananya gitu kan, nyarinya bareng. Iya, gitu. Dia harus bisa menjual lo, harus bisa merawat lo. Iya. Tapi kan lo punya manajemen kecil kan? Iya, benar, punya manajemen kecil. Ya itu namanya MC manajemen ya. Ada MC lain. Iya, ada MC lain. Kita kembali lagi tadi rehat dulu karena hujan ya. Yes, bener. Aduh. Tapi enak banget nih habis hujan malah tambah enak. Aduh, alhamdulillah. Kita kembali lagi ke topik tadi. Jadi dari mic ke mic. Dan selama ini nggak pernah ada jeda mic yang berkelamaan sampai lo. Nggak pernah gue istilah gantung mic gitu, nggak pernah. Luar biasa ya. Pokoknya mic itu menghidupi gue. Mic itu tuh membuat gue tuh percaya bahwa ya semua pekerjaan itu nggak perlu harus yang di kantor melulu gitu loh, enggak, maksudnya jadi freelancer juga nggak apa-apa gitu loh. Dan lo sampai dengan usia berapa menurut lo ini bisa bertahan? Nah kita ini kan udah usia-usia mau gocap nih. Gue tuh kok selalu berpikir sampai gue memutuskan untuk berhenti. Kalau gue nggak memutuskan untuk berhenti, kok hubungan gue dengan Mike akan tetap harmonis. Kesannya Mike itu soal sebuah nama gitu ya. Hubungan aku dan Mike, mikrofon. Gue kok percaya itu ya Ito. Gue tuh percaya itu. Hebat ya. Aku pengen deh punya cara berpikir kayak begitu. Karena gimana ya, boleh percaya boleh enggak gitu, kayak sebelum pergi ke Bali ini.
di bulan Februari, ini kan kita bulan Februari ya rekaman ini, gue itu hanya punya kerjaan 1 MC gitu. Berarti 1 kali pegang mic, walaupun gue punya kerjaan sebagai penyiar radio Senin sampai Jumat. Tiba-tiba besoknya pesawat tuh jam 10 pagi. Malam ini jam 10 malam gue tuh udah siap mau tidur. Tiba-tiba Edu mendapatkan telepon dan dia teleponnya itu adalah berisi ajakan MC untuk Ivy besok. Sementara gue tuh punya tiket pesawat jam 10 pagi. Tapi tiba-tiba gue dikasih pekerjaan gitu. Iya sebenarnya gue bisa tolak sih gitu. Tapi kalau bisa gue terima ya bisa juga gitu. Dan bukannya sedikit gue mengalami peristiwa bahwa misalnya nih gue lagi ngobrol sama lo, duduk di Pepita and Sons coffee shop lo itu. Tiba-tiba ada yang nelfon, Vi, boleh nggak datang 2 jam lagi untuk MC? Itu terjadi dalam hidup gue berkali-kali. Wow. Bisa nggak MC ntar malam? Bisa nggak MC besok? Ya kalau besok mah udah normal, 2 jam lagi. Gitu. 2 jam lagi? Iya. Itu terjadi pada hidup gue puluhan malah. Gimana gue mau nggak percaya bahwa hubungan gue dengan mikrofon itu harmonis? Iya. Tetapi kalau boleh disimpulkan sebetulnya ya itu karena gue memilih untuk percaya bahwa setiap orang yang dekat dengan gue itu membawa keberuntungan. Maka energi yang selalu gue berikan kepada orang lain itu juga ya se-all out itu gitu. Dan ternyata ya memang itu yang membuat gue dengan mikrofon dekat itu karena selalu ada orang yang menganggap bahwa oh Ivy ini bisa diandalkan. Itu aja sih, sebenarnya simple. Hidup itu kan simple itu. Hidup itu adalah it's all about giving the energy 100% gitu. Jadi jangan ya pastilah kita ada capeknya, ada lelahnya, tetapi coba aja di make up. Kalau misalnya coba cari waktunya. Misalnya gini, gue ketemu sama lu, tiba-tiba ada kata-kata gue nih itu yang menyinggung perasaan lo. Misalnya gitu kan. Berarti kan gue lagi tidak memberikan energi yang baik kepada lo. Tapi kemudian disadari aja gitu bahwa oh ternyata gue kayaknya hari ini melakukan suatu kesalahan ke Sophie Navita. Oke, besoknya gue mau ngapain sih Sophie? Gue mau ketemuan lagi sama dia. Gue mau make it up to her gitu ya. Bahwa ketika gue kemarin ketemu dia, gue tidak memberikan energi gue yang baik 100% ya? Gitu. Gue menyusahkan hatinya dia gitu. Itu aja yang selalu gue pikirin. Jadi gue itu alhamdulillah tuh aku tuh ya selalu entah kenapa dibimbing lah ya. Mungkin ini juga doa orang tua gitu. Selalu untuk siapapun deh sama siapapun yang ketemuan, kalau bisa lu fun aja gitu, fun, terus baik gitu, terus udah gitu menyenangkan, pikir positif gitu-gitu supaya nanti orang itu ya terkesan sehingga nama lo top of the list selalu ketika iya tanpa disadari iya. Tadinya gue nggak berniat begitu, tapi ternyata begitu. Itu simple. Itu wah ini simple. tips yang bagus nih, berkenan di mata orang gitu ya. Iya. Apa namanya punya favor lah gitu di antara mata manusia gitu kan. Kadang-kadang gini loh, hidup itu soal begini. Ada MC A bagus, MC B bagus, MC C bagus. MC D lebih keren lagi, badannya bagus, mukanya masih cantik. muda. Tapi can they be trusted? Nyaman apa enggak? Kadang-kadang kan orang milih MC tuh begitu. Kadang-kadang orang milih bekerja dengan kita tuh bukan melulu soal dia lebih cantik, lebih populer, lebih apa, tapi masalah nyaman. Nyaman. Gitu. At the end of the day itu ya itu nyaman. Iya. Hampir semua orang begitu. Iya. Cari yang gitu. nyaman ya. Cari yang nyaman, bener nggak? Bener sih. Iya. Bener. Nah, sama itu. dia pasti beres nih gitu. Nyaman nih, gitu. Nggak apa-apa deh, yang ya mungkin dia nggak secakep si ini nih, tapi nggak apa-apa deh sama dia nyaman. Itu juga nggak apa-apa, gue juga menerima kok. Nggak apa-apa juga buat gue gitu. Termasuk kalau orang selalu menyamakan wajah lo dengan Becky Tumewu, lo nyaman, nggak masalah. Nggak ada masalah, beneran deh. Orangnya sering kan? Iya, mau dibilang gue KW-nya Becky versi generik nggak ada masalah. Versi generik
Becky Tumewu nggak ada masalah. Versi KW nggak ada masalah, gitu. Iya kan, orang kalau ngelihat lo selalu sangkanya lo Becky Tumewu kan. Suka salah panggil nggak? Iya, kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau tahu persis seperti apa Becky, seperti apa Uni, beda mukanya sebenarnya. Cuma orang selalu bilangnya, Mbak Becky ya. Gitu. Sampai ada satu kesempatan di mana gue lagi jalan di acara keluarganya Becky, waktu itu kedukaan. Jadi kalau nggak salah bokapnya Becky ya meninggal waktu itu. Terus gue waktu itu mau mendoakan ke peti mati di rumah duka. Jadi gue mau menghampiri jenazah. Terus ada tante-tantenya Becky bilang, lihat itu dia KW-nya Becky, itu dia KW-nya Becky. Oh, lo dengar? Dan gue dengar. Tapi gue hanya nengok, gue hanya ya memberikan senyuman aja. Iya. Pokoknya gini deh, Ito, ketika gue bertambah tua, nggak ada tuh kata-kata yang benar-benar menusuk perasaan gue. Ya, nggak ada kata-kata yang benar-benar menyakitkan hati gue, nggak ada. Jadi kalau lo tanya sama gue, adakah gue ketersinggungan banget sama orang sekarang ini? Enggak. Apa itu menurut lo yang membuat lo bisa sampai di titik itu? Ya karena gue akhirnya sadar bahwa setiap orang itu punya manfaat buat kita. Terus ngapain gue kibarkan bendera perang? Gitu. Yeah. Setiap orang itu punya kontribusi gitu loh dalam hidup gue, suka atau tidak suka, dan kadang-kadang tidak terduga. Gue sering sekali ketemu orang yang akhirnya nolong gue padahal gue nggak deket-deket banget. Jadi gue mengambil kesimpulan bahwa oh kalau kayak begitu berarti ya semua orang sebetulnya punya potensi. Bahkan gini, gue bahkan pernah punya orang yang tadinya sebel banget sama gue, tapi dia juga yang jadi akhirnya menolong hidup gue gitu loh. Oh pernah? Pernah ketemu masa seperti itu dalam hidup gue. Makanya orang itu lu sebel atau dia yang sebel sama gue? Oh, dia sebel sama gue, dia memblacklist gue, dia nggak suka sama gue. Tapi dia juga yang membantu hidup gue. Ada juga yang kayak gitu. Gitu. Ngerti kan? Jadi maksud gue, terus ngapain gue jadi harus sebel balik gitu loh sama dia gitu loh. Kayak gitu. Ini termasuk episode lo ketika yang tadi di awal lo ngomong sama gue, tendensi lo terhadap narcissistic personality disorder bisa diredam, itu diredam. Iya. Oleh orang-orang yang lo temui di jalan ini atau ada orang satu khusus yang lo inget bener? Ada satu orang khusus yang gue inget bener. Jadi ada seorang pria di dalam hidup gue yang dia tidak suka dengan gue gitu intinya. Nah hampir setiap hari itu tuh dia telepon gue untuk memberikan kritiknya terhadap gue gitu. Lo tuh emang perempuan gak bener loh gitu. Intinya gini deh. Kami tuh berpacaran, terus putus, ya. Ternyata di dalam proses putus ini, dia merasa gue itu merugikan dia, gitu. Oh my gosh. Dalam putus ini tuh dia merasa. Ya. Nah, saat itu gue sebagai perempuan ngerasa, hubungan ini kan emang nggak berlangsung. Lu kenapa sih nggak bisa menerima itu aja gitu? Nah, kalau kata anak sekarang red flag, gitu kan. Nah, tetapi abis itu akhirnya dia, lu dijemput nih sama papi. Sorry ya, papi Ai udah jemput. Papi Ai udah kirim helikopter. Nah, terus aduh gue mau cerita ini tapi nggak enak, tapi gimana? Ya. Intinya adalah nggak apa-apa, nanti lo edit ya itu. Ya. Jadi dia nelfonin gue hampir setiap hari itu. Dan setiap kali dulu lah. Setiap hari, terus dia cuma bisa bilang gini, brengsek lo, asal lo tau aja, krek dimatiin. Gitu. Lo tuh perempuan yang kerjaan lo tuh cuman mainin perasaan orang doang. Lo tau nggak sih lo tuh perempuan yang keji, ya, gitu misalnya kayak gitu-gitu. Jelek lah kata-kata. Dengan kata-kata yang sebenarnya kasar. Ya. Dan itu bisa dia lakukan setiap hari selama 2 tahun. What? Iya gitu. Nah, dan lu bertahan? Enggak, kita udah putus. Bukan, gitu. Lu bertahan dengan mau terima telepon itu nggak bisa ganti nomor? Enggak, gue bertahan. Nah, lu itu mikirnya gitu ya? Gue bertahan. Iya. Kenapa? Lu memberi dia izin untuk itu tuh kenapa? Karena gue pengen tahu kenapa lu benci banget sama gue. Oh. Tapi itu berhasil gue dapatkan ketika lo berteman dengan musuh lo, ketika lo bertanya why you hate me so much. Terus kan dia kasih tahu karena lo itu self-centered. Why you hate me so much? Karena lo itu merasa perempuan paling iye banget gitu. Dan ketika gue dapat jawaban-jawaban itu gue pikirin. Karena ada orang yang berani ngomong itu depan muka lo. Gitu. Itu kan terjadi pada saat usia lo masih muda. Maksudnya untuk menanggapi goncangan itu tuh hebat loh,
gila kali setiap kali telepon berdering nomor ini terus udah ekspektasinya pasti dihina gitu kan. Iya. Dan kok lu kasih kan gitu. Lu kasih dia ruang dan waktu ibaratnya ya. Iya, karena gue pengen tahu aja kenapa lu bisa benci banget sama gue gitu. Akhirnya tapi sekarang udah baik kan belum? Sangat baik. Sangat baik hubungannya. Dan dia nggak pernah ada minta maaf sama kamu setelah itu? Pernah kita berdua saling meminta maaf. Oh ya bagus dong akhirnya. Itu makanya, itu adalah perjalanan di mana musuh lo jadi temen lo. Menurut gue ya dia salah satu orang yang mengubah gue gitu untuk, karena sebetulnya bukan karena dia abusive ya, dia abusive tapi ya gue juga adalah perempuan yang gitu, perempuan yang ngerti nggak sih lo, self-centered gitu. Nah itu gue dapatkan dari dia pelajarannya gitu. Yaudah, saling belajar sebenarnya dia juga. At the end of the story dia tahu nggak dia punya tendensi, dia bilang lu tendensi self-centered kan, narcissistic personality disorder. Dia tahu nggak kalau dia juga dalam kasus ini ada tendensi abusive akhirnya? Tahu. Tahu. Dan dua-duanya bisa belajar. Iya. Tahu. Ini sih gila cerita ini. Ini ajaib tapi yang kayak kalau dipikirin pakai logika masuk akal sih pertukaran energi seperti ini. Tinggal ditunggu habis aja apinya kan gitu. Itu lu tuh selalu cerdas deh dalam menyimpulkan semua jalan hidup gua. Lu tuh selalu adalah orang yang paling cerdas. Itulah makanya kita selalu tektok kan itu. Karena lucunya gini, itu kecil tuh gue bawel banget, gue tuh seneng ngomong segala macem. Tetapi justru karena entah kenapa ya, justru karena menurut gue wisdom gue udah lumayan banyak sekarang, gue bahkan tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata indah, saking semuanya tuh terlalu banyak dalam hidup gue dan gue nikmati saja gitu. Gue udah nggak mau lagi menggurui orang, gue udah nggak mau lagi menasehati yang bagaimana, kecuali kalau misalnya memang dalam kapasitas gue sebagai fasilitator public speaking. Makanya lu lihat konten-konten gue mana ada sih gue ngomongin soal apa sih kehidupan yang dalam-dalam gitu. Kayaknya nggak ada, udah. Biarkan orang menemukan jalannya sendiri. Lu nggak mau menjadi inspirasi. Banyak orang-orang hebat di luar sana. Bahkan gue sendiri juga nggak merasa diri gue sehebat itu gitu. Kayak gitu-gitu loh itu. Gitu. Kayak gitu. Udahlah, gue sekarang menikmati teman-teman gue yang bersinar. Gue pegangin lampunya aja. Gue melakukan tugas gue dengan baik. Hidup dari mic ke mic. Hubungan gue dengan orang banyak banget. Gue tuh punya teman banyak banget itu. Dan semua teman-teman gue baik-baik. Termasuk elu. Lu adalah salah satu teman terlama gue. Dan gue bangga banget. Banyak orang yang bilang makin tua circle-nya makin kecil. Kenapa mesti begitu? Ada kok orang yang makin tua circle-nya makin besar. Tapi kan lu nggak bisa dong invest your time to so many people. Of course, gitu. Nanti teman-teman lo merasa dicuekin dong sama lo. Ya gue juga percaya Sofi juga gitu. Kadang-kadang Sofi nelfon gue nggak angkat-angkat gitu. Tetapi kan ketika gue bener-bener bisa angkat telepon lo, bener-bener gue berikan energi 100%. Gue tanya sama lo, pernah nggak gue nggak kasih energi gue kayak 100%? Kayaknya enggak. Gitu. Walaupun kadang-kadang lo nelfon gue nggak angkat-angkat. Karena mungkin gue lagi bersama yang lain. Ya iya dong, kan gue hanya manusia biasa yang nggak bisa membagi waktu dengan banyak orang. Dan itu nggak apa-apa dalam pertemanan. Iya, tetapi gue cuma mau bilang, ada orang yang merasa bahwa semakin tua circle-nya makin kecil. Well, nggak apa-apa, tapi menurutku rugi. Gitu, nggak apa-apa, circle besarin aja. Bagi waktu yang intens dengan beberapa orang yang nggak apa-apa, tapi circle tetap besarin. Gitu. Jangan circle-nya dibikin kecil, ngapain? Hebat ya lu tuh ya. Sementara lu begitu ngomong circle digedein, si introvert ini udah di dalam shaking. Gedein. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya nyaman kayak begitu ya nggak apa-apa juga. Iya. Kan kita at the end of the day ujung-ujungnya kan kita menemukan siapa diri kita, kenyamanan kita di mana, bagaimana kita bisa tetap memberikan 100% kita dengan situasi dan kondisi yang syukur-syukur masih bisa kita manage lah ya, walaupun hidup kan selalu melempar karena hal-hal yang tidak pernah kita tahu atau duga sebelumnya. Gitu itu. Tapi pokoknya intinya bertemanlah, berkenalanlah dengan orang sebanyak mungkin. Karena ya hidup itu perjalanan. Kalau kita berhenti ya kita nggak bakal kenalan. Tapi karena hidup ini adalah perjalanan, ya kan, yang tidak berhenti, ya maka kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan ketika bertemu banyak orang itu nggak perlu yang aku nggak mau lagi membina hubungan sama dia. Belum tentu. Jadi nggak usah menutup diri terlalu ketit seperti itulah, terlalu ketat maksudnya gue. Iya, baju mbak. Iya gitu. Nggak apa-apa. Nikmati aja perjalanan ini, ketemu orang baru.
nggak perlu juga langsung ya, kalau menjadi introvert kan kadang-kadang nggak mau membuka diri, nggak ada masalah nggak membuka diri, tapi ngerti gak sih, tetap mau kenalan loh sama orang baru gitu aja. Iya, tetap mau kenalan. Tetap mau kenalan gitu, Bener. jangan udah gue udah nggak males deh gue. Benar-benar. Yang adalah harus kita lawan karena semakin tua berusia biasanya kemalasan, iya makin malas. Energinya kayak hilang gitu kan. Aduh kenalan lagi gitu. Paham kan itu? Paham saya. Iya. Paham. Lebih enak nonton Netflix di rumah leye. Daripada harus kenalan sama orang baru. By the way, makasih ya udah kenalin aku sama teman-teman kamu yang datang ke Bali bersama kamu, yang mereka jauh lebih muda dan kayak ngobrol baru bentar aja udah kayak beda nih energinya. Iya. Gitu. Dan memang kita semakin tua tuh punya kecenderungan akan semakin sendiri, akan semakin akan semakin pengennya leye gitu. Tapi harus dilawan. Itu maksud gue. Gitu. Baiklah, Ivi Batuta luar biasa sekali. Iya. Hari ini pelajaran hidup yang saya dapatkan dari kamu, dari mulai bagaimana menjadi anak, parenting tadi, bagaimana memperbaiki pola parenting yang sebelumnya kita nggak setuju dan kita tidak ingin itu diteruskan ke generasi berikutnya. Bagaimana lo walaupun di dunia MC yang katakanlah tidak tentu ini, lo tetap percaya bahwa lo udah diberi purpose dari mic ke mic. Itu adalah sebuah mentalitas cara berpikir yang mau gue adopsi. Karena gue sering sekali sulit berpikir ke arah situ gitu. Kayak ada lah di dalam pikiran gue tuh yang kayak banyak yang lebih muda kan sekarang, banyak yang lebih gimana. Gue tinggal di Bali, banyak yang lebih kepengen yang udah di Jakarta aja. Padahal kan untuk travel Jakarta Bali sebenarnya ya guys, tidak sesulit travel dari Cengkareng balik ke rumah lo dimanapun itu di Jakarta loh. Iya kan sebenarnya gitu. Iya gitu. Jadi asal waktunya diatur pasti first flight segala macam nggak masalah. Iya. Iya loh itu. Sebenarnya begitu. Oke guys, itu hasil obrol-obrol kita hari ini, sedikit meminjam waktumu karena lagi liburan di sini, dan makasih banget udah kita tunggu-tunggu selama dari awal Sofina Vitox ini ada. Lu adalah salah satu tamu yang udah kita tunggu dan hari ini bisa ditunaikan. Gue terima kasih lo Ito, karena lo tuh punya tamu-tamu keren-keren. Pokoknya yang nggak nonton Sofina Vitox tuh rugi banget, karena dia tuh selalu berhasil membongkar hal-hal yang nggak diceritakan di tempat lain. Tapi nggak ada maksud gitu loh sebenarnya. Iya sebenarnya ya, tapi karena lu tuh ya modelan lu, Dave, orang-orang introvert ini tuh kan karena justru tenggelam dengan diri sendiri, banyak tenggelam dengan diri sendiri dan banyak ke dalam tuh jadinya pinter gitu loh dalam menyimpulkan ini itu gitu. Jadi orang tuh jadi nyaman gitu loh untuk bercerita. Ya gitu. Semoga gitu terus ya. Karena yang ingin diberikan memang itu dan bukan untuk membongkar kehidupan orang-orang. Iya. Tapi lebih ke ketika orang itu nyaman bercerita, baiklah mari kita menyimak gitu. Karena mungkin orang itu perlu melepaskan sesuatu, saya juga perlu belajar kan gitu. Nah tuh. Cakep. Lu hebat sih lo. Itu yang masalah telepon itu gue baru tahu sekarang tuh. Iya. Lu hebat. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sukses terus. Thank you. Hidup lo, MC lo, keluarga, Pak Edu, iya, Z dan Q. Terima yang kasih. satu yang udah ABG, yang udah main-main kuku, rambut sekarang mirip banget sama lo. Yang satu dengan dunia sepak bolanya juga ya. Q itu juga anak yang sangat menyenangkan sekali. Apalagi ya gue mau bilang, kayaknya lo harus tulis buku deh, enggak? Insya Allah iya, tahun ini Insya Allah keluar buku gue. Iya, buku gue itu semoga, ya pokoknya gue ada kolaborasi bikin buku, Insya Allah tahun ini. Oke, kita tunggu bukunya Ivi Batuta tahun ini. Pokoknya lo kasih tahu gue, karena kapanpun buku itu launching, semoga memang waktunya jodoh. Gue terbang ke Jakarta. Amin, ya benar ya. Aduh, terima kasih, thank you Ito. Seneng gue kalau ada temen yang nulis buku, karena artinya kita merunutkan pikiran. Iya kan, merunutkan pikiran betul. Terima kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Aci. Itu cowok yang nelfon. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si Paling Overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya.
Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming.